Halo, di video kali ini saya akan memberi bekal tambahan untuk kalian turun ke lapangan dalam melakukan tugas besar pengembangan komunitas Kria. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang agenda kita di pertemuan ke-11 minggu depan nanti ya. Oke, ini ada beberapa penjelasan yang saya lengkapi agar nanti ketika kalian melaksanakan tugas ini di lapangan lebih jelas arahnya ke mana. Nah, ini sebagai pengingat dan jadi pegangan kita bersama. Kalau berdasarkan CLO-nya ya, capaian tugas besar ini pertama nih, sebenarnya agar kalian mampu mengusulkan gagasan kegiatan pengembangan komunitas ya. Jadi ini memang kenapa kita kasih kalian tugasnya berupa praktek, karena sasaran-sasaran kegiatannya juga mencapai skill-skill yang harus dilakukan langsung gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah mahasiswa mampu meyakinkan komunitas untuk dapat menjalankan gagasan. Jadi gimana kalian menyampaikan pesan, bernegosiasi, melakukan advokasi, dan sebagainya ya. Jadi ini skill komunikasi itu penting banget. Terus yang terakhir adalah kalian mampu memprakarsai atau menginisiasi kegiatan pengembangan komunitas yang sederhana pada satu komunitas sasar. Nah, ini harus kalian ingat banget. Nah, jadi berdasarkan tiga uh, sasaran ini, nah maka yang akan dinilai pertama dan utama banget adalah bagaimana kalian berproses dalam menjalankan tugas besar ini, ya. Mencakup apa aja sih? Pertama, pertimbangan-pertimbangan dalam setiap langkah. Makanya saya dalam setiap langkahnya pasti akan nanya, tujuannya apa? Alasannya apa? Apakah sesuai kebutuhan atau enggak? Intinya pertimbangan-pertimbangan di baliknya itu yang akan kami nilai. Kemudian, selanjutnya adalah kelengkapan tahapan rangkaian aktivitas. Jadi mulai dari kalian assessment ya berupa observasi, interview, sampai persiapan hingga pelaksanaan edukasinya. Nah, jadi nanti kami akan memberikan checklist aktivitas yang perlu kalian lengkapi biar kalian kebayang tahapan-tahapannya secara teknis seperti apa. Nah, yang terakhir adalah cara dalam berkomunikasi atau menyampaikan gagasan. Seperti yang tadi saya bilang, di mana kalian berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin baru kalian kenal untuk menyampaikan gagasan kalian. Nah, agar semua proses ini dapat saya nilai, dapat saya pahami juga, akan kalian laporkan dalam laporan akhir sebagai tugas UAS nanti. Nah, sedangkan ini formatnya akan dibagikan di akhir rangkaian kegiatan ini ya. Kemudian, nah, Nah, jadi ini saya ingatkan selalu, setiap kalian melakukan aktivitas apapun ketika terjun ke masyarakat, harus dilengkapi pertama eviden atau bukti. Bisa berupa foto atau video, itu utama banget, karena nanti akan kita minta lampirkan. Bisa juga screen capture, chat, ya, kalau misalnya kalian misalnya menghubungi Pak RT, Pak RW, atau Ibu PKK, mau bilang, Ibu, saya mau ada tugas pengembangan komunitas Kria di kuliah, saya mau ketemu. Nah, itu kan misalkan kalian menyampaikannya lewat chatting, nah itu kalian bisa screen capture. Tapi kalau misalkan ketemu langsung, boleh dokumentasikan setelah kegiatannya foto bersama. Contohnya seperti itu ya. Dan setiap tahapnya juga akan selalu ada catatan evaluasi ya, mencakup kendala, strategi, dan keberhasilan. Itu akan selalu ada ya. Nah, jadi lagi-lagi kami tekankan yang dinilai di sini adalah proses. Gimana usaha kalian, pertimbangan kalian. Gimana soal hasilnya itu nomor dua ya. Ketika kalian ada kendala, yang penting ceritain sama kita, sama tim dosen. Kita akan cari bantu solusinya. Dan kalau tidak bisa, mentok ya nggak apa-apa. Yang kami nilai adalah usaha kalian. Ya. Nah, selanjutnya ini gambaran kegiatan pekan ke-11. Nah, berarti minggu depan itu asistensi ya. Nanti kalian akan proses ACC ide kalian. Nah, seperti sudah diberitahukan di pekan lalu, 2 hari sebelum pekan 11 berarti hari Minggu ya maksimal, kalian di LMS submit laporan observasi dan interview kalian ya di LMS. Nah,
Nanti di hari Selasanya kita akan asistensi ya di hari kuliahnya Selasa untuk KR 01 dan Kamis untuk KR 02 kita akan mendiskusikan hasil asesmennya berupa analisis. Jadi H-2 sebelum asistensi kalian kumpulkan hasil observasinya dalam format Word ya. Nah, dan kami juga minta kalian menambahkan hasil analisis. Bedakan ya, kalau di laporan observasi itu berupa data, kalau di PowerPoint nanti kami minta hasil analisis dan ini yang akan kami kita diskusikan bareng. Dibuat dalam format PowerPoint. Nah, formatnya ada di assignment pekan ini, nanti akan saya jelaskan juga untuk nanti dipresentasikan. Ya, jadi nanti bahan diskusinya ada dua, yang format Word, yang hasil data, observasi, dan interview. Dan yang kedua adalah PowerPoint yang isinya analisis. Ya, tapi yang dipresentasikan hanya analisis aja yang PowerPoint, karena yang Word nanti udah saya baca duluan. Nah, nanti asistensi dilakukan per 4 orang secara sinkronus. Nah, jadi antar ada jadwal 4 orang, dibahas bareng, 4 orang lagi, 4 orang lagi. Kewajiban kalian hadir hanya ketika asistensi. Selebihnya kalian dibebaskan untuk beraktivitas yang lain. Oke, nanti jadwalnya akan saya berikan ya sebelum hari asistensi. Nah, udah deh. Nah, ini pesannya saya lagi. Selamat berpetualang ya. Kenapa saya bilang berpetualang? Saya sangat berharap bahwa tugas ini kalian lakukan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, bukan hanya sebagai syarat untuk memenuhi tugas. Karena ini bisa dibilang bobot tugasnya berat, jadi sayang banget kalau setengah-setengah, jadi cuma dapat capeknya aja. Tapi kami harap catatan-catatan evaluasinya gitu ya, dokumentasinya lengkap biar kalian benar-benar bisa dapat pelajarannya. Dan selalu perhatikan protokol kesehatan. Juga ingatkan orang-orang sekitar pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Ya, gitu. Terakhir, saya akan share um, format presentasi yang akan kalian buat juga ya. Nah, ini nanti ada di LMS. Ini dia. Biasa ya, nanti ini kalau desainnya terserah kalian aja. Dasarnya aja. Jangan lupa tuliskan nama kelas dan nomor induk mahasiswa. Nah, ini nanti tuliskan nama daerah, komunitas atau kelompoknya, profil daerah atau komunitasnya, tanggal observasi atau kuesionernya, serta tanggal wawancara. Nanti di sebelah sini ya, masukkan foto dokumentasi kalian ya. Boleh ditambahkan juga di halaman lainnya. Nah, ini analisis kebutuhan atau masalah yang ditemukan. Ingat ya, kalau di laporan observasi itu berupa data, sedangkan di analisis itu bentuknya udah hasil simpulan kalian, ya, hasil olahan pemikiran kalian, ya, berdasarkan poin-poin hasil observasi atau kuesioner dan wawancara. Nah, terus analisis potensi yang ditemukan. Nah, ini untuk kalian ingat bahwa potensi itu bukan hanya bersifat sumber daya alam ya, tapi juga potensi manusia. Misalkan hasil pengamatan kalian, ya, kalian lihat warganya aktif, warganya antusias, warga punya banyak waktu luang, terus warga banyak usia produktif. Nah, misalkan itu nanti di data observasinya kalian tulis. Nah, di sini juga dituliskan bahwa potensinya adalah warga bisa lebih mudah untuk diajak berkegiatan, misalnya seperti itu ya. Nah, ini kemudian gagasan edukasi yang disampaikan. Jadi setelah kalian tahu, oh kondisi warganya atau komunitasnya seperti ini, kebutuhannya ini, potensinya ini, silahkan tulis minimal satu ya, satu opsi, maksimal 3. Jadi untuk jaga-jaga, karena nanti proses asesian akan kita diskusikan. Jadi kalau satu misalkan ternyata menurut kita ini nggak visible, tidak memungkinkan atau kurang tepat, jadi masih ada opsi lain. Oke, seperti itu. Udah kayak gitu aja. Nah, itu tadi bekal kalian untuk menjalani seminggu ke depan. Kalau ada kendala atau hal yang masih bingung, silahkan langsung tanya ke grup ya, agar prosesnya maksimal.
Kemudian kalau butuh surat pengantar dan lain sebagainya juga sampaikan kepada saya, nanti akan saya bubuhkan tanda tangan. Mungkin kalian tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Jadwal asistensinya menyusul ya. Dah.